Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair ayat talibat. Kaifa halukunna? Taif ana arju an takunna fi sihah daiman. Naam. Ayu wa banati al-azizat al-fasal awal sanastamir darsana fi darsi at-tauhid ay usuluddin ya ay al-aqaid. Naam. Belum kita kalamna khalas an ilham bukan apa dia? Mukjizat ya, Nabi Rasul, mukjizat ya. Nah, kita telah belajar tentang mukjizat ya, mukjizat yang pasti ada. Sebagai apa mukjizat? Sebagai tanda kebenaran utusan Allah ya, bahwa dia betul-betul utusan Allah. Terus sekarang adalah ilham atau wahyu. Nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Al-ilham atau al-wahyu. Bagaimana datangnya wahyu? Ya. Menurut asal arti kata, ilham dan wahyu itu sama maknanya. Ya, ilham atau wahyu ini maknanya sama daripada asal katanya ya. Asal kata wahyu itu petunjuk yang diberikan dengan cepat. Cepat artinya langsung masuk dalam jiwa, tidak dengan pendahuluan jalan pikiran. Ya. Cepat ini ya, langsung masuk dalam jiwa, langsung dipahami. Ya, tidak dipelajari dengan jalan pikiran ya macam kita belajar, nah, itu tidak. Maka kepandaian laba-laba membuat sarangnya itu pun terkadang dinamakan dengan wahyu. Ya. Wahyu dalam agama atau wahyu ilahi dinamakan juga wahyu kenabian, ya. Risalah kenabian, yaitu petunjuk Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Petunjuk Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Sekalian rasul itu berkewajiban menyampaikan petunjuk tadi kepada manusia, ya. Apa yang Allah tunjukkan, apa yang Allah cakapkan, apa yang Allah bagi tahu, apa yang Allah syariatkan kepada nabi dan rasul. Yang mana rasul ini berkewajiban menyampaikan petunjuk tadi kepada manusia untuk membimbing mereka ke jalan maslahat. Maslahat itu kebaikan ya. Kebaikan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Para nabi dan rasul tadi tidak ragu-ragu lagi bahwa datangnya wahyu itu dari hadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana dia telah ditunjuk, dia mengetahui rasul itu mengetahui bahwa itu Allah. Ya, Allah memberikan wahyu, memberikan ajaran, memberikan syariat. Nah, rasul ini berkewajiban menyampaikan syariat ini kepada umatnya, pada pengikutnya, ya. Dan rasul ini tahu bahwa ini datangnya betul-betul daripada Allah, ya, untuk membimbing manusia ke jalan yang betul. So, itu wahyu ya. Nah, so perbedaan antara wahyu dan ilham ialah bahwa ilham itu tidak diketahui dari mana datangnya, hanya tiba-tiba saja ada di dalam hati, ya. Ilham itu tidak diketahui dari mana datangnya, hanya tiba-tiba ada dalam hati. Kalau wahyu menurut istilah agama ialah petunjuk ilahi yang datang pada para nabi dan rasul dengan keyakinannya bahwa ia datang dari hadirat Allah dan selalu betul, tidak pernah salah. Kalau ilham itu bisa datang dari Allah, bisa datang dari yang bukan Allah, bisa juga syaitan yang memberikan, yang membisikkan, ya ada juga itu. Kalau wahyu dia sudah diketahui betul-betul daripada Allah. Kalau ilham itu macam kita terkadang nak jawab masa ujian, ya masa exam, tak tahu jawaban, kita berpikir ya apa dia dah pening-pening, tiba-tiba kita teringat, atau tiba-tiba kita macam tahu jawabannya, itu terkadang ilham juga, ya. Atau ada firasat, ya, itu terkadang ilham juga. Nah, ilham ini belum tentu daripada Allah, ya. Kadang ada bisikan syaitan juga, ya. Kalau wahyu, itu udah jelas lah betul-betul daripada Allah, tidak pernah salah. So, wahyu yang tertentu untuk para nabi dan rasul itu tentu saja tidak dapat kita ketahui hakikatnya atau rahasia-rahasianya karena ia memang bukan benda yang dapat diraba, dilihat dengan mata. Ya, dengan mata, dan bukan yang dapat didengar oleh telinga. Kita tidak tahu, tak dapat melihat, tak dapat mendengar juga. Yang tahu hanya rasul. Hanya dapat kita ketahui bekas-bekasnya atau akibatnya. Wahyu itu hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang telah diperkuat jiwanya dan dibersihkan hatinya, lagi yang tidak terpengaruh oleh alam kebendaan serta jauh dari perbuatan tidak suci. Ya sudah, wahyu itu hanya diberikan kepada Rasul, pada orang-orang yang suci, ya,
kepada orang-orang yang bersih hatinya, kepada wali-wali Allah, ada juga mungkin ulama-ulama. Kalau dulu ada apa ya, wali Allah yang punya karomah, ya. Ya, orang-orang yang betul-betul bersih, bersih hatinya, bersih perbuatannya. Ya, apabila Tuhan menghendaki turunnya wahyu pada Nabi, maka dihadapkannya lah hati dan perhatian Nabi tadi dengan segala jiwa dan semangatnya ke arah wahyu ilahi yang hendak diturunkan. Maka berpalinglah ia ketika itu dari alam kebendaan dan bersambunglah ruhnya yang amat kuat itu dengan alam goib. Kemudian diterimalah beberapa petunjuk yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Petunjuk atau pelajaran yang serupa itulah yang tidak dapat dicapai dengan jalan usaha oleh segala usaha yang lain. Itulah ya, Allah alihkan, ya Allah hadapkan hati, perhatiannya, pikirannya, semua, segala jiwanya, semangatnya ke arah wahyu ilahi yang hendak diturunkan. Ya, macam masa Rasul dalam Gua Hiro, ya semua perhatiannya terpusat, itu kan Rasul berdiam ya, Rasul berdiam, macam meditation ya, uh, diam, kemudian segala perhatiannya, pikirannya uh, dialihkan ya kepada Jibril ya. Nah, itu pada Jibril. Sehingga terpisah dari alam kebendaan, terpisah dari alam dunia ini masuk ke alam gaib ya, bertemu dengan malaikat dan mendapatkan wahyu. Nah, lepas itu macam-macam jalan datangnya wahyu sekarang. Jalan bagaimana datangnya wahyu itu ada 3 macam ya dalam yang kita ajarkan ini. Ketiga-tiganya tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu wa makana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi'idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim ya. Ini adalah dalil, jalan atau cara ya, atur cara datangnya wahyu kepada nabi atau rasul. Ya, maknanya tidak seorang pun di antara manusia yang Tuhan Allah berkata-kata terus atau memberi pelajaran kepadanya kecuali dengan wahyu atau dari balik tabir atau dengan utusan malaikat yang diutus Allah memberikan hal apa saja yang dikehendaki oleh Allah dengan izinnya pula, karena sungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha bijaksana ya. So di sini ada 3, yaitu pertama dengan wahyu langsung ya, masuk terus ya, masuk terus. 2 dari balik tabir. Tabir di sini pemisah ya, pemisah antara alam pemisah antara alam kita nih ya, alam benda nih, dunia dengan alam gaib ya. Jadi melalui suatu benda yang menjadi pemisah ya antara alam dunia dengan alam gaib, atau dengan utusan atau malaikat ya, atau Allah mengutus malaikat ya. Nah, itu Asy-Syura ayat 51. Nah, keterangannya macam mana? Selanjutnya nih. Pertama, wahyu tidak dengan perantaraan ya, tidak dengan perantara. Wahyu tidak dengan perantara adalah sebagai berikut. Nabi langsung mendapat wahyu dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa itu, dengan maksud supaya disampaikan kepada sekalian manusia. Masuknya wahyu ke dalam jiwa Nabi tadi dengan sekali lintas atau sekali jadi. Ya, masuk terus. Dengan itu beliau tidak terpengaruh oleh suatu pun keadaan, sehingga terkumpul dan terpusatlah segala perhatiannya dan keluarlah dari alam kebendaan, bersambung langsung dengan alam rohani, alam ruh. Ya. Jadi Rasul terdiam dengan kekuatan jiwanya masuk, wahyu itu langsung masuk ke dalam jiwa Nabi, langsung masuk dalam hati Nabi, pikiran Nabi dengan sekali lintas. Ya. Tidak dapat digoyahkan, dipanggil tidak dapat mendengar ya, tidak dapat melihat, langsung masuk ke dalam kolbu Nabi ya, langsung mendapatkan. Kemudian wahyu dari balik tabir. Cara yang kedua adalah wahyu dari balik tabir. Balik tabir ya, balik atau boleh macam curtain ya, benda itu menjadi curtain ya, pemisah antara alam dunia dan alam benda, alam gaib. Nabi atau Rasul mengetahui sesuatu dan segala perhatian dan jiwanya hanya menghadap kepada yang satu itu, sehingga terputuslah beliau dari alam kebendaan pula. Barang itulah yang sebagai tabir atau hijab antara alam musyahada, alam yang dapat kita saksikan, alam dunia ini, dengan alam gaib. Kemudian terimalah wahyu tadi oleh beliau dari balik tabir atau hijab. Ya, Rasul melihat pada suatu benda,
ya. Melihat pada suatu benda, kemudian dari benda itu macam nampak suara, ya. Macam nampak atau ada malaikat yang samar-samar membacakan wahyu, ya. Itu dari balik tabir. Atau bisa juga mimpi menjadi tabir boleh juga, ya, macam Nabi Ibrahim yang bermimpi menyembelih anaknya, ya, dalam mimpi. Dan so mimpi itu menjadi tabir bagi Nabi Ibrahim, itu bisa juga. So, wahyu dengan perantaraan. Wahyu dengan perantaraan malaikat. Malaikat itu disebut dengan Ar-Ruhul Amin atau Jibril, ya. Hal itu tersebut dalam ayat-ayat di atas dan juga dalam surat Asy-Syu'ara sebagai berikut. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin Arabiyyin mubin. Ar-Ruhul Amin, jiwa yang dipercayai, membawa wahyu atau Al-Qur'an ke hati engkau supaya engkau menjadi seorang di antara yang memberi ingat, yang memberi peringatan, ya, dengan bahasa Arab yang terang. Demikian roh manusia itu dapat bertemu dengan roh malaikat karena antara keduanya ada perhubungan dengan kehendak dan perintah Allah, ya. Macam pertama Nabi menerima wahyu kan, malaikat Jibril turun, ya. Itu Iqra, ya, ma'ana biqari, ya, aku tidak boleh membaca. Tuh. Jiwa seorang rasul adalah sekuat-sekuat jiwa manusia dan bersihnya dari itu ia pun penuh dengan kekuatan dan bersedia bertemu dengan alam arwah. Inilah, ya, karena jiwa rasul itu orang pilihan, dia tidak boleh bertemu dengan roh, ya. Bahkan rasul masa Isra Mi'raj, ya, naik ke atas ke langit, berjumpa dengan Allah. Allah memberikan wahyu terus sholat, ya, memberikan wahyu sholat. Itu karena kekuatan jiwa rasul, ya. Adanya sebangsa roh tidak mustahil. Adanya roh yang berderajat tinggi dan diterimanya oleh roh yang kuat pula telah dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan tidak sekali-kali mustahil. Adanya roh malaikat dengan roh rasul, ya, berjumpanya roh malaikat dengan roh rasul itu bukanlah hal yang mustahil, bukanlah hal yang tidak mungkin. Ya. Ilmu pengetahuan kuno dan baru yang paling baru menetapkan bahwa keadaan wujud yang hidup ini mengandung sesuatu yang lebih halus daripada benda meskipun tidak tampak oleh mata, ya. Wujud hidup ini, wujud manusia ini mengandung sesuatu yang lebih halus, mengandung jiwa, ya, meskipun tidak tampak oleh mata. Jiwa itu tak nampak kan, ruh yang ada dalam diri kita tak nampak, ya. Maka tidak heran jika hal itu dari kehendak Tuhan dan dengan pengetahuannya diterima oleh sekalian nabi-nabi. Apabila seorang utusan Allah datang mengkabarkan sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya dan dikuatkan pula dengan mukjizat, maka wajib dan tentu saja lantas dipercayai dan wajib diturut segala perintah dan petunjuknya itu, ya. Kalau Nabi telah mengkabarkan sesuatu yang diwahyukan kepadanya, dikuatkan pula dengan mukjizat, maka kita wajib mentaati dan percaya bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu aja jadi cara datangnya wahyu, ya. Ada 3. Yang pertama adalah tidak dengan perantara, kedua dari balik tabir, yang ketiga dengan perantara malaikat, ya. Ini adalah dalilnya, ya. Nanti masa eksam nanti boleh keluar sebutkan dalil datangnya wahyu. Ini, ya. So, sebutkan dalil wahyu dengan perantara malaikat. Ini dalilnya, oke? Nah, itu aja saya kira, ya. Sila dibagi garis, bagi tanda mana yang penting, mana yang sekiranya penting untuk nanti boleh dibaca, boleh diringkas, ya, mudah dipahaminya. Oke, syukran lahtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.